03/1926-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian relevansi pendidikan Islam. Yang pertama itu ada relevansi. Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkut paut, berguna secara langsung. Menurut Green 1995, relevansi ialah suatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan informasi. Pada berbagai tulisan mengenai relevan, topik merupakan faktor utama dalam penilaian kesusian dokumen. Yang kedua itu ada pendidikan Islam. Pendidikan secara bahasa berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara dan memberi latihan mengenal akhlak dan kepercayaan, pikiran dan kata perasaan didik yang mendapat awalan P dan akhiran an, yang berarti ajaran tuntunan pemimpin berdasarkan pengertian pendidikan secara bahasa di atas. Maka pendidikan berarti sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Zaki Ulfa, NIM 0303192058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pra-Islam. Sejarah pendidikan Indonesia pada awalnya adalah masa kerajaan Hindu dan Buddha. Pada masa itu, peninggalan yang paling berharga adalah candi, arca, dan lain sebagainya. Karena memang pada zaman tersebut masih dekat dengan zaman batu. Yang kedua, pasca Islam. Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Namun, Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian. Menurut Nasution, secara garis besar membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode pembahasan tentang lintasan atau periode sejarah pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, periode pembinaan pendidikan Islam. Yang kedua, periode pertumbuhan pendidikan Islam. Yang ketiga, periode kejayaan Islam. Yang keempat, tahap kemunduran pendidikan Islam. Dan yang terakhir, tahap pembaruan pendidikan Islam. C. Peran pendidikan dalam suatu bangsa. Kekritisan masyarakat akan pentingnya pendidikan memacu banyak negara mengadakan usaha-usaha untuk mencapai keunggulan dalam pendidikan. Kesadaran akan hanya negara yang pendidikannya unggul yang bisa memainkan peran penting dalam pencaturan global dalam bidang ekonomi, politik, penguasaan informasi, sains, dan teknologi. Bukti-bukti menunjukkan bahwa ada kolerasi antara mutu pendidikan di suatu negara dengan kedudukan relatif kemajuan negara itu dibanding negara lainnya. Nah, untuk pembahasan terakhir ada relevansi pendidikan Islam terhadap kemajuan bangsa. Yang pertama ada aspek-aspek kehidupan dalam Al-Quran. Dalam Islam melalui Al-Quran telah diletakkan dasar-dasar sebagai aspek kehidupan, mulai dari masalah sosial, hukum, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ini ada 4, yaitu ada dalam bidang sosial yang terdapat di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, dan yang kedua ada dalam bidang politik, yaitu terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 90. Yang C dalam bidang ekonomi, Islam mendambakan keadaan ekonomi yang didasarkan pada pemerataan, anti korupsi, anti monopoli, dan saling menguntungkan. Dan yang keempat ada dalam bidang hukum, Supremasi hukum yang didasarkan pada asas keadilan, tidak pilih kasih, manusiawi, konsisten, dan objektif. Diharapkan dapat tegak melalui garis-garis syariat yang ditetapkan di Islam. Dan yang kedua ada faktor kemajuan bangsa berdasarkan pendidikan Islam. Faktor-faktor yang dapat membuat maju suatu bangsa berdasarkan pendidikan Islam diantaranya ada karakter atau moral yang terdapat di Quran Surah Al-A'raf 96. Dan yang kedua ada disiplin dan berilmu, yaitu terdapat di Surat Az-Zumar ayat 9. Nah, kalian bisa melihat teks di PowerPoint kita, yaitu artinya dan pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.